Dokter, apa aja yang ditanggung dan tidak ditanggung BPJS ya masalah gigi? Oke, ini sebenarnya sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya, tapi mungkin aku review ulang dan ada beberapa tambahan, termasuk aku akan kasih screening kesehatan secara umum apa aja yang di cover oleh BPJS. Let's go. Seperti biasa, rujukan kita adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023. 1 tahun yang lalu. Bukan, sebulan yang lalu ya. Jadi masih fresh banget tentang BPJS. Kita ke poin nomor 1, kesehatan gigi non spesialistik. Meliputi apa aja yang di cover oleh BPJS: pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, premedikasi yaitu pemberian obat-obatan, kegawat daruratan orodental, misalkan ya amit-amit kalian terjadi laka lantas, maka perawatannya akan di cover. Terus pencabutan gigi susu melalui metode anestesi oles ataupun anestesi suntik. Terus pencabutan gigi permanen tanpa penyulit, obat pasca ekstraksi, jadi obat setelah pencabutan gigi itu juga di cover oleh BPJS. Terus tambalan gigi yang pakai sinar maupun yang tidak pakai sinar. Terus scaling atau pembersihan karang gigi pada gingivitis akut. Jadi pembersihan karang gigi akan di cover apabila ada indikasi medis. Penentu indikasi medis adalah dokternya yang memeriksa. Terus ada screening kesehatan. Nah, ini kesehatan umum ya, yaitu pemeriksaan tekanan darah untuk penyakit stroke, ischemic heart disease, dan hipertensi. Pemeriksaan payudara klinis untuk penyakit kanker payudara. Pemeriksaan kadar hemoglobin HB untuk penyakit anemia pada remaja putri. Pemeriksaan fisik paru untuk penyakit tuberkulosis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan kanker paru. Dan yang terakhir, pemeriksaan rapid antigen hepatitis B dan C untuk penyakit hepatitis. Jadi banyak banget ya. Itu tadi adalah perawatan kapitasi. Jadi perawatan yang full di cover oleh BPJS. Nah, sekarang kita ke perawatan non kapitasi. Jadi non kapitasi itu adalah perawatan yang tidak di cover BPJS tapi masih disubsidi oleh BPJS. Apa aja kita lihat. Tara, ada screening hipertiroid kongenital atau SHK. Terus pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi. Nah, ini screening talasemia di cover sebesar 55.000. Sisanya kalau misalkan lebih dari 55.000 pasti nambah gitu. Tapi dibantu oleh BPJS 55.000. Terus ada kita ke protesa gigi deh. Nah, ini yang terkait dengan gigi. Ini di pembuatan gigi palsu lepasan itu di cover di tarif non kapitasi. Jadi dua rahang atas rahang bawah full itu di covernya 1 juta. Misalkan lebih dari 1 juta, sisanya nambah sendiri pasiennya gitu. Terus untuk perahangnya maksimal sebesar 500.000. Jadi misalkan gigi kalian yang atas hilang nih ya, yang diganti, yang di cover adalah 500.000, sisanya nambah sendiri. Misalkan di rumah sakit mintanya harganya 1 juta gitu, tapi di covernya 500.000, jadi sisa 500.000-nya nambah sendiri. Terus ada apa ya, pelayanan kontrasepsi. Nah, ini untuk ibu-ibu nih penting banget ya. Pemasangan dan atau pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim AKDR sebesar Rp105.000. Pemasangan dan atau pencabutan implan sebesar Rp105.000. Pelayanan suntik KB sebesar Rp20.000 setiap kali suntik. Ya, itu di cover ya. Bukan di cover, disubsidi gitu. Penanganan komplikasi KB sebesar Rp125.000 dan pelayanan keluarga berencana metode operasi pria KB MOP atau vasektomi sebesar Rp370.000. Itu ini yang disubsidi oleh BPJS karena ini masuk tarif non kapitasi. Terus perawatan apa lagi dok yang di cover oleh BPJS? Let's go. Tara, buat yang tanya masalah pencabutan gigi bungsu di cover atau enggak nih, ada di poin 8, tarif non inasi bijis. Jadi poin pertama, tarif top up odontektomi hanya berlaku di rawat jalan. 2, tindakan odontektomi dilakukan oleh dokter gigi dengan kewenangan klinis dan kompetensinya. 3, pencabutan gigi yang dilakukan odontektomis disebabkan oleh kelainan patologis, bukan semata-mata karena posisi anatomi. Yang keempat,
dalam ketiadaan SPBM atau dokter gigi spesialis sesuai kewenangan klinis di vaskes, maka tindakan elektif dirujuk ke vaskes terdekat yang memiliki spesialis bedah mulut sesuai kewenangan klinisnya. Masih bingung ya? Nih, aku artikan dalam bahasa umum. Jadi, poin pertama, tarif top up odontektomi hanya berlaku di rawat jalan. Jadi kalau misalkan kalian mau nambah obat atau nambah anestesi atau nambah apapun yang berkaitan dengan pelayanan, itu bisa di up, bisa di top up atau bisa ditambahkan biayanya, tapi melalui rawat jalan. Terus yang kedua, tindakan odontektomi dilakukan oleh dokter gigi. Yes, jelas. Tindakan pencabutan gigi bungsu yang melalui operasi sederhana harus dilakukan oleh dokter gigi ataupun dokter gigi spesialis yang berkompetensi. Yang ketiga, pencabutan gigi odontektomi dilakukan oleh kelainan patologis, karena ada kelainan patologis. Jadi misalkan gigi bungsu kalian nih memang miring tapi tidak menyebabkan kelainan patologis. Kelainan patologis itu seperti apa sih, Dok? Yang pertama, gigi bungsu kalian sudah menyebabkan pembengkakan. Gigi bungsu kalian sudah menyebabkan kemerahan. Gigi bungsu kalian sudah menyebabkan karies gigi gitu. Jadi ada lubang gigi yang disebabkan karena gigi bungsunya itu sendiri. Terus habis itu adanya nanah. Nah, pendarahan, sakit sampai kepala, sakit sampai di leher. Nah, itu penyebab-penyebab daripada kelainan patologis. Nah, itu akan di-cover oleh BPJS. Tapi kalau misalkan gigi bungsu kalian itu posisinya hanya miring, tidak menyebabkan kelainan patologis seperti yang aku sebutkan tadi, maka tidak di-cover oleh BPJS gitu. Nah, untuk poin yang keempat itu yang dimaksud adalah apabila kalian dirujuk ke rumah sakit dan rumah sakit tersebut tidak memiliki spesialis bedah mulut atau mungkin spesialis bedah mulutnya sudah tidak bekerja di rumah sakit tersebut. Nah, rumah sakit boleh merujuk ke rumah sakit yang lain yang ada spesialisnya atau spesialis bedah mulut. Bingung ya? Gak usah bingung, itu urusannya tenaga kesehatan. Tugas kalian cuma datang ke fasilitas kesehatan tingkat 1, yaitu mana? Puskesmas ataupun klinik yang bekerja sama dengan BPJS dan yang sesuai dengan BPJS kalian. Gak bisa kalian lompat-lompat ke puskesmas A, B, C gitu, gak bisa. Jadi harus sesuai dengan fasilitas kesehatan kalian. Nah, terus di puskesmas tersebut ataupun klinik akan merujuk ke rumah sakit terdekat gitu. Nah, dari rumah sakit itu maka kalian akan didaftarkan untuk pencabutan gigi bungsu atau operasi gigi bungsu gitu. Sebenarnya simpel banget kalau kalian mau memanfaatkan BPJS. Tapi kalau kalian nggak mau pakai BPJS, ya udah nggak apa-apa, pakai biaya umum aja ke klinik, tinggal bayar nggak tanpa ribet. Gitu. Jadi itu adalah pilihan ya guys. Gitu aja dari aku, semoga bermanfaat. Thank you.